disepelekan, jadi dia sakit hati kan, akhirnya memberontak. Ya, di dalam kehidupan yang tadi saya jelaskan, setiap kandidat siapapun juga harus mengetahui 5 ini. Pertama adalah tahu pemimpinnya siapa. Yang kedua adalah simpati. Yang ketiga empati. Yang keempat fanatik. Yang kelima antipati. Kalau sudah kita sampai ke simpati, bagaimana untuk menjadikan fanatik? Kalau sudah tahu bagaimana diciptakan untuk jadi simpati, pasti mendukung. Kalau sudah simpati, bagaimana dijadikan untuk fanatik? Kalau empati juga cocok, bagus. Tapi dari keseluruhan ini, kelima ini, kalau seorang pemimpin sudah tercap antipati, walaupun sebaik apapun juga tetap dianggap nggak baik. Ya kan? Makanya isu yang dibangun itu harus adalah isu seandainya ya diisukan buruk, harus berbuat baik. Sebaliknya diisukan baik, harus sedang-sedang saja. Karena dalam teori orang yang antipati ini ya, kesalahannya pokoknya diungkap. Tapi kalau sudah ditemui, diajak bicara, ya kan, terus diberikan fasilitas sebaik mungkin, orang yang antipati akan menjadi fanatik. Nggak jauh-jauh. Teorinya pemimpin-pemimpin Jawa itu cuma 3. Didekati, dipangku, dipepet ya, di taling talung atau di layar. Jadi berfungsi dihidupkan ya, terus diberi kedudukan, kalau nggak dihilangkan. Nah, tapi dalam teori konsep internasional itu ada 5. Kalau 5 ini kita kategori apa? Seandainya kita simpatisan ya, terus tidak diabaikan, ya kan? Otomatis bisa menjadi antipati. Ya kan? Begitu juga pendukung-pendukung yang fanatik. Ketika tidak sesuai yang dengan dia fanatiki, ya kan? Maka bisa berbalik jadi antipati. Itu setiap pimpinan gitu. Makanya menurut pendapat saya pemimpin itu ya kalau yang disakiti itu, Pak. Jadi makanya kejenuhan masyarakat Indonesia dengan adanya partai-partai, menurut pendapat saya, sudah sewaktunya tidak pakai partai. Iya, di mana ada orang bagus, orang baik, kita dorong sama-sama. Iya. Orang yang mampu. Gitu. Karena kalau partai ini yang membuat terciptanya peperangan secara ideologi secara tidak langsung. Dan itu juga membuat kisi-kisi jadi tersekat-sekat semua. Iya. Contohnya yang dari PDIP, grup Cebong dengan grup ini, kan? Iya. Sampai sekarang pun itu belum bisa cair. Iya, karena ya itu tadi peran dari petinggi partai terlalu keras ininya. Iya. Jadi, itu kan antara partai Gerindra dengan partai PDIP kan? Iya. Sama ini ya. Walau pimpinannya sudah akor ya. Udah akor, tapi di bawah tidak bisa. Itu. Iya. Di bawah tetap kayak seperti minyak dengan air. PDIP kan dari dulu sih sudah. Ya. Waktu zamannya Suryadi kan dulu kan. Ya. Terbagi 2 kan, ada ke Suryadi, ada ke Megawati. Ya. Ini intinya bahwa dengan adanya partai, masyarakat yang sudah benar pintar mungkin sudah jenuh ya masyarakat Indonesia ya. Karena tak lihat ya, dari dulu sampai sekarang itu ternyata programnya sebuah pemerintah, programnya sebuah negara disetir oleh partai sebagian. Ya, ini peran partai ini terlalu besar. Seharusnya tidak boleh kan? Tapi kenapa ya di Saudi Arabia nggak ada partai? Ya? Di Saudi Arabia nggak ada partai. Oh iya, kalau di sana Kerajaan. ada kerajaan. Tapi di Inggris kerajaan ada partai. Di Thailand ada kerajaan tapi ada partai. Iya. Di Indonesia ini bukan hanya gubernur, Pak. Sudah sampai ke tingkat lurah camat. Iya. Di Jakarta ini. Iya. Partai itu masuk sampai tingkat lurah camat. Mereka bisa
bargaining untuk position. menentukan posisi kenaikan. Ini maksudnya sudah sehat. Sebenarnya kan mereka dipilih oleh gubernur. Iya. Cukup proses politiknya sampai di gubernur. Iya. Nah, sampai wali kota ini sudah bagi-bagi tugas partai ya. Iya. Siapa partai pendukung siapa. Misalnya PKS di wali kota Jakarta Pusat misalnya seperti itu. Oh ini di sini. Ini bukan hanya sampai di sini rupanya. Ini sampai ke tingkat lurah. Nah, ketika dari mereka sudah merasa super power, sudah merasa saya dulu seperti itu, dan mereka dekat dengan partai. Ini gubernur tidak bisa dikontrol lagi. Mereka nggak bisa dikontrol lagi dari gubernur. Karena kebijakan gubernur ini sudah mereka bisa lebih kuat lagi. Itu yang terjadi sekarang sebenarnya. Ya kalau gitu lebih baik seluruh partai dibubarkan. Bisa sih begitu. Biar rakyat one man one vote begitu kan? Iya. Nggak perlu pakai partai. Kalau semua partai di Indonesia dibubarkan atau membubarkan diri semuanya, saya rasa Indonesia mungkin bisa maju dan makmur. Bisa, karena nggak banyak pertimbangan, karena nggak banyak apa ini. Nggak ada ngatur. Iya. Jadi masyarakat suka. Tidak ada golongan berarti kan, mementingkan satu partai apapun. Ya itu tadi, sampai proyek, sampai pemimpin daerah, pemimpin wilayah mereka coba rangkul. Karena mereka ada kepentingan. Oh di kelurahan misalnya di Kecamatan Mampang, saya punya kepentingan di sini, masa saya ada di sini. Gitu. Mereka coba mengontrol lurah sama camat mereka. Di situ. Supaya apa? Menjaga suara mereka bukan mengecil tapi membesar. Di situ. Lurah sama camat dikontrol dari mereka karena kekuasaannya udah sampai di atas mereka kan jauh. Iya. Nah, Berarti merusak tatanan struktur bangsa dan negara ya. Kan struktur itu begini. Pertama kepala pemerintahan presiden ya. Terus langsung ke gubernur. Dari gubernur langsung ke kecamatan. Dari kecamatan langsung ke kelurahan atau kepala desa. Dari kelurahan langsung ke RW. Dari RW langsung ke RT. Kan itu struktur yang ada di dalam Juklak dulu, ya kan? Nggak tahu kalau itu semua sudah tidak berlaku ya repot. Iya, makanya rumah rakyat juga mereka tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Sedikit sekali yang bersuara, minyak langka sedikit sekali. Gitu ya. Padahal itu kebutuhan rakyat. Iya. Apakah sengaja juga karena untuk kepentingan politik ya. Makanya seorang pimpinan yang ditentukan oleh kekuatan uang dan finansial ini berdampaknya juga begitu. Oke, para pengusaha kan berpengaruh. Kalau kamu tidak sepakat dengan program saya, ini saya mainkan, maka dimainkan di sektor ekonomi, yaitu minyak dilangkakan dengan harga dinaikkan atau dilempar keluar. Iya, bisa. Ya. Jadi kita evaluasi sebuah tatanan kebangsaan dan kenegaraan. Saya bilang bahwa struktur negara itu kepala negara, terus kepala pemerintah adalah presiden. Di bawah presiden itu adalah gubernur. Di bawah gubernur itu adalah wali kota atau bupati. Di bawah wali kota atau bupati itu adalah kecamatan atau camat. Di bawah kecamatan itu adalah lurah atau kepala desa. Di bawah kepala desa itu adalah RW atau RT. Dan di bawah RW, di bawah kelurahan itu kepala desa atau lurah itu RW. Di bawah RW itu adalah RT. RW singkatan rukun warga, RT singkatan rukun tetangga.
di bawah RT rakyat. Nah, itu struktur pemerintah yang bagus, sudah bagus. Nah, namun sebaliknya, teknik pemilihan yang terbaik menurut pendapat saya untuk memilih kepala pemerintah Indonesia, nah itu satu, rakyat memilih RT, ya. Setelah rakyat memilih RT, terpilihlah RT. Para RT terkumpul memilih para RW. Nah, setelah RW terpilih, berkumpul lagi memilih para kepala desa atau lurah. Lurah itu dipilih oleh RW. Sementara lurah kumpul semua memilih para camat. Dan camat semua berkumpul memilih para wali kota atau bupati. Dan wali kota atau bupati berkumpul memilih para gubernur. Dan gubernur berkumpul memilih para presiden, gitu. Itu sesuai dengan Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi semua diwakilin. Pertama, ya, biayanya tidak begitu mahal, mungkin nyawa juga tidak jadi ukuran sebagai ininya juga itu ya. Dan berbagai aspek faktor lah pemilihan itu sangat berdampak. Nah, ini sekedar saran dari saya, Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati. Demikian, selamat malam dan selamat menikmati informasi.